Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat kumpul kembali untuk beribadah. Mari kita menyiapkan dan pikiran kita biar Roh Kudus sendiri yang mengajar kita dan namanya dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu firman yang hidup, penuh kuasa. Dan Roh Kuduslah yang menuntun nabi-nabi dan rasul-rasul menulis itu Tuhan. Dan sampai kepada kami dalam kekekalan hingga hari ini dan sampai selama-lamanya firman-Mu tinggal tetap. Berbicara kepada kami Tuhan, agar kami mengerti dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena sudah melayani. Kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dari pasal yang pertama. Sekali lagi surat Paulus pasal 1, Roma pasal 1 mulai dari ayat 8 hingga ayat 17 ya. Roma pasal 1 dari ayat 8 hingga ayat 17. Dan tema yang akan kita bahas dari ayat ini adalah karunia rohani yang menguatkan kita. Sekali lagi, karunia rohani yang menguatkan kita di Roma pasal 1 mulai dari ayat 8 hingga ayat 17. Kita baca ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudari, ayat 8 ini Paulus itu mengucap syukur. Kenapa? Karena kabar iman orang-orang di Roma itu tersebar di seluruh dunia. Ya, kita perlu tahu bahwa keadaan saat itu tidak mudah bagi orang-orang percaya. Paulus pada saat ini belum ada di Roma, ya, dan dia berkali-kali berkata, aku ingin datang ke Roma. Memang nanti pada akhirnya dia datang ke Roma, tinggal selama beberapa tahun sebelum akhirnya dia dieksekusi, ya. Banyak yang percaya dia dipenggal dan mengakhiri pertandingannya dengan baik. Menarik di sini bahwa Paulus itu mengucap syukur. Pertama-tama dia katakan bahwa pertama-tama aku ingin mengucap syukur oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Iman itu sangat penting. Dan Paulus itu berkata bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena iman. Ya. Bapak Ibu Saudari, dalam Alkitab, dalam Kristenan, iman itu di Ibrani dikatakan adalah pemberian. Ya. Jadi kita beriman kepada Tuhan itu juga ada campur tangan Tuhan. Belas-belaso apa yang kita capai di dalam kehidupan rohani, ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan dalam caranya yang misterius juga melibatkan kita, kehendak kita untuk bertumbuh. Nah, itu yang pertama. Kenapa bersyukur karena iman? Ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Doanya apa? Ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Bapak Ibu Saudari, Paulus ini ingin sekali datang ke Roma dan dia sudah berdoa dan mengingat mereka, dikatakan di ayat 9 dan ayat 10, aku doa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu supaya memberikan ayat 11 karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Bapak Ibu Saudari, sekali lagi saya rangkum sedikit dari 4 ayat ini bahwa Paulus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama karena iman mereka tersebar, ya, terdengar di seluruh dunia. Dan Paulus kemudian berdoa bahwa sebetulnya ingin datang ke Roma tapi belum bisa, yaitu untuk memberikan karunia rohani kepada mereka. Ingat, mereka imannya luar biasa. Paulus mengucap syukur kepada Yesus, dan Paulus ingin datang ke Roma dan memberikan karunia rohani. Ya. Apa itu karunia rohaninya?
di ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ya, Bapak Ibu Saudari ya. Jadi karunia-Nya itu adalah ayat 12, supaya aku ada di antara kamu. Dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Bapak Ibu Saudari, karunia rohani yang Paulus maksudkan itu adalah persekutuan orang beriman. Makanya penting bagi kita waktu kita beribadah. Ya, biasanya kalau kita ibadah Jumat di gereja masih ingat puji-pujian ya kan? Kemudian firman Tuhan, kemudian apa? Doa. Nah, waktu mendoakan ini tidak jarang saya masih ingat kita mendengarkan poin-poin doanya apa, tapi juga ucapan syukur ya, seperti itu. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup itu harus kita omongin. Makanya persekutuan yang baik itu juga bicara soal kesaksian. Wah, saya diberkati. Wah, Tuhan bekerja luar biasa. Ya, itu menguatkan. Itulah karunia rohani. Bapak Ibu Saudari, kita punya tubuh, kita punya jiwa, dan kehidupan rohani kita yang biasanya juga dipengaruhi oleh jiwa kita itu harus diberi makan. Gak cuman kita makan saja. Nah, salah satu cara untuk memberi makan kerohanian kita adalah beribadah, adalah berkumpul. Maka kita terima karunia rohani. Kalau enggak, badan kita mungkin gemuk, tapi rohnya mati. Kalau rohnya mati atau rohnya lemah, apa yang terjadi? Ya, gampang putus asa, gampang meratapi nasib seperti itu. Jadi Paulus bicara karunia rohani itu yang penting bagi Paulus adalah persekutuan orang-orang beriman. Dan apa yang terjadi? Paulus dihibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu ayat 12 maupun oleh imanku. Seperti itu. Ingat yang ayat 8 tadi apa? Bersukacita. Pertama-tama mengucap syukur kepada Yesus Kristus karena apa? Karena imannya tersebar. Nah, Paulus pengen datang ke situ. Aku pengen dengar apa sih yang Tuhan sudah lakukan, dan aku ingin engkau juga terhibur oleh imanku di apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap aku. Itu luar biasa. Itulah persekutuan yang intim, yang menguatkan kita. Bapak Ibu Saudari, Anda mau tahu gimana Anda bisa terhibur di saat seperti ini? Bersekutulah. Tetap jangan lupa makan ya. Makan dan minum tetap ya. Olahraga ya, tidur yang cukup harus tetap, jaga kesehatan fisik. Tetapi rohani kita juga terhibur lewat persekutuan seperti ini. Atau suami dengan istri, suami dengan anak-anak, dengarkan sharing. Gimana menghadapi minggu ini? Kebosanan di dalam kamar mungkin seperti itu. Ya saya sama istri saya berdialog. Udah 2 bulan ya, 2 bulanan sudah di rumah. Keluar kalau ada yang penting saja, kita berdialog. Wah, bersyukur ya. Waktu kemarin kita sempat ada masalah dan kekurangan, tapi Tuhan menguatkan kita untuk memberkati orang lain, dan kita juga diberkati. Itu kesaksian yang luar biasa. Dan saya terhibur oleh istri saya. Istri saya kiranya juga terhibur oleh iman saya. Ya, semuanya itu pemberian Tuhan. Nah, Judah emang lagi bisa teriak-teriak, tapi sih dia senang-senang aja kalau kita berdoa. Ya. Ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu terhalang. Agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Selain itu, kalau bicara karunia rohani juga pasti berbuah. Buahnya apa? Ya, buahnya adalah penginjilan.
buahnya adalah banyak orang-orang yang mulai percaya atau orang-orang bertumbuh imannya. Itu buah roh seperti itu. Bapak Ibu Saudari, di Alkitab biasanya kalau bicara buah roh itu ada dua. Di Injil biasanya Yesus bicara buah itu adalah orang percaya, ya, dengar Injil percaya, kemudian buahnya apa? Orang-orang lain yang dia injili oleh ini buah. Nah, waktu dia menginjili ini gimana? Kudus berbuah di dalam dirinya, kelemah lembutan, itu kuasa, firman Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak bisa orang itu menginjili tanpa Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus ya cuma di sini, dia pinter apa kuliahnya sampai doktor apa gimana, ya cuma di sini aja, atau pinter ngomong. Tapi yang mengubah hati, menyatakan dosa itu Roh Kudus. Dan itulah yang yang akan memberikan kebenaran kepada orang yang mendengarkan Injil, bahwa engkau butuh Yesus, bahwa dosamu ini mengerikan. Jadi Paulus ada dua hal sekali lagi. Dari tadi kan aku ingin ke sana nggak bisa karena dua hal. Kalau Paulus bisa datang, Bapak Ibu Saudari, kalau misalnya Pak Paulus mau datang sekarang ke rumahnya Bu Ani, ya, atau ke rumahnya Mas Win gitu, jangan berharap Paulus bawa makanan, enggak. Paulus bawa karunia rohani. Ke rumahnya Bu Ani apa? Rumah Bu, ceritanya Bu Ani, imannya Bu Ani, Tuhan Yesus bekerja Bu Ani. Mendengarkan, Paulus itu mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan iman Pak Nana. Itu dengan itulah Paulus terhibur, dan Bu Ani dan Mbak Nana juga terhibur rohani. Yang kedua adalah buah, ada pertumbuhan, ada perubahan sikap, ya. Roh Kudus itu yang mengubah. Gak mungkin kita bisa mengubah sikap kita yang jahat jadi bukan sempurna, ya, tapi bertumbuh. Itu karena Roh Kudus saja. Dan buahnya juga orang-orang yang kita muridkan, kita injili seperti itu. Mereka jadi percaya, ya, atau yang sudah percaya mulai bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Jadi dua itu yang menghibur Bapak Ibu Saudari. Coba bayangkan, kan mungkin Anda bingung, itu benar menghibur ya? Iya. Bapak Ibu Saudari, dalam pelayanan yang Tuhan izinkan dilakukan dalam kehidupan saya itu bersyukur sekali ketika orang, ya, bandingkan ini Bapak Ibu Saudari, Anda terhibur mana, ya? Anda lebih terhibur dalam hal apa? Misalnya Anda punya anak, Anda terhibur, anak Anda punya pekerjaan yang mapan, terhibur kan? Terhibur. Tapi terhibur mana waktu Anda dengar bahwa anak Anda yang jauh dari Tuhan, yang hidupnya berantakan, tiba-tiba Anda mendengar bahwa dia percaya Yesus dan bertumbuh dan menjadi berkat banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terhibur mana? Pasti terhibur yang kedua. Iya toh? Bapak Ibu Saudari, pandemik ini mengingatkan kepada kita bahwa pekerjaan manusia itu tidak berarti apa-apa sekarang, ya. Iya. Banyak peng-PHK-an di mana-mana. Banyak orang bekerja setengah mati seperti itu, ya. Tetapi yang menghibur kita adalah waktu saudara-saudari kita dikasih bertumbuh dalam iman, waktu mereka percaya Yesus, waktu imannya luar biasa. Wah, haleluya, saya paling terhibur seperti itu. Ya. Jadi ini yang Paulus mau terhibur, ya. 14, 15 saja. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, Bapak Saudari, ayat 16-17 ini adalah intinya. Ya, ini ayat kesukaannya si Martin Luther, ya. Yang bicara hal yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu Saudari, karunia rohaninya adalah
masuk dalam persekutuan dan terhibur dan melihat apa yang kedua, buah. Nah, dia sudah paham tadi. Dan ayat 16-17 berkata, kenapa memberitakan Injil? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Bapak Ibu Saudari, ingat, yang bekerja itu Injil. Kita tuh hanya memberitakan, tapi kekuatannya Dia itu yang bekerja, yang memberi penghiburan, pengharapan, pertumbuhan, yang buat Paulus terhibur dan orang-orang di Roma terhibur. Ingat tadi yang buat Paulus terhibur kalau datang ke rumah Bu Ani. Seandainya dia hidup sekarang, dan Bu Ani juga terhibur rohaninya. Tempatnya Mbak Nana misalnya seperti itu. Begitu, ya. Ingat, karena Injil, kenapa Paulus yakin dengan kokoh di ayat 16? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya, baik Yahudi maupun orang Yunani. Sebab di dalamnya apa? Di dalamnya Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebab di dalam Injil itu artinya nyata, di dalamnya itu disingkapkan, ya, dalam bahasa aslinya apokalumai. Ingat ya, di Wahyu, di dalam Injil itu apa? Ada kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dengar Injil itu kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Wah, kita ketemukan kata iman lagi Bapak Ibu Saudari. Intinya emang iman hari ini. Jadi surat Roma ini. Sebab di dalam Injil nyata apa? Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya itu di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya, kita cara menerimanya hanya satu, apa? Iman. Makanya Paulus tadi, aku pengen dono. Kenapa? Aku wis diinjili dulu waktu aku sedang ke perjalanan ke Tarsus, dan aku lihat kekuatan Allah, kebenaran Allah. Nah, yang kemudian aku ingin memahaminya. Nggak bisa pakai ini, tapi oleh iman. Iman yang seperti itulah yang oleh karena diselamatkan oleh Yesus lewat berita Injil, itulah Paulus terhibur dan orang-orang di Roma pasti terhibur. Dan itulah apa? Karunia rohani. Bapak Ibu Saudari, kalau Anda pengen terhibur, berkumpul-kumpul memang susah sekarang, ya, tapi kita punya berbagai cara untuk bersyukur, untuk pemuritan misalnya. Kita terus mengadakan pemuritan, berjalan terus, pemuda berjalan terus, bapak-bapak berjalan terus. Ini mau ada grup baru, tolong doakan teman-teman dokter-dokter, ya, alumni waktu dulu pelayanan di Sumba. Ya, kita berdoa. Ini Sumba hari ini, kemarin ada satu orang positif akhirnya di Sumba Timur. Seperti itu, ya, doakan ya, di daerah tertinggal itu susah sekali kalau mereka harus mengalami ini. Jadi tolong doakan teman-teman di Sumba. Seperti itu ya, step di grup ini kan, ya, kita berdoa terus. Kamu, saudara kami, saudaraku Stefanus, terus andalkan Tuhan dalam iman dan hati-hati. Sekali lagi ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman, ya, kebenaran Allah itu memimpin kepada iman, ya. Dan bagaimana orang benar hidup? Oleh iman. Begitu. Bapak Ibu Saudari, iman, ingat apa yang dikatakan di Ibrani? Ya, mari kita lihat aja. Mari buka Ibrani, saya akan tutup dengan ini, surat Ibrani ya.
Ini pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Berharap-harap, durung teko, tapi aku beriman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, berbahagialah dia yang tidak melihat tapi percaya. Lah itu iman. Hanya itu Bapak Ibu Saudari kita bisa memahami kekuatan Allah yang menyelamatkan orang Yahudi. Yang pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani yang nyata kebenaran Allah ya toh, dan bertolak dari iman menuju iman. Lewat iman. Lewat iman. Iman rohani itu makanya harus disirami. Seperti apa? Seperti yang kita lakukan di sini oleh karena kemurahan Tuhan. Ayat 2 ini menarik. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita itu siapa? Orang-orang Yahudi yang percaya pada waktu itu. Di mana surat Ibrani ditujukan. Berarti ngomongin siapa? Kalau kita lihat dari ayat 3 seterusnya dari Habil, Henok, terus ya Abraham ya terus Ishak, Yakub, ada siapa lagi nih? Yusuf, Musa, Bapak Ibu Saudari, semua nabi-nabi, rasul-rasul itu, terutama nabi-nabi dalam perjanjian lama termasuk apa? Gideon, Barak, Simpson, semuanya lewat iman. Iman. Makanya itu harus kita pelihara iman dan nanti mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu Saudari, kalau itu yang berharga, ya pasti kita terhibur oleh kesempatan demi kesempatan kita bisa bersekutu seperti ini. Itu kemurahan Tuhan saja. Jadi ada yang ya waktu kita mengawali ibadah online ini dulu secara manusia juga, wah Tuhan apa bisa memberkati ya. Tapi kan Tuhan Injil nggak terbatas antara ketemu langsung. Emang enak ketemu langsung ya. Tapi kalau keadaan seperti ini ya Tuhan nggak terbatas media. Kita tetap bisa bersekutu, kita bisa mendoakan. Nggak bisa dihalangi apapun. Injil itu bisa menembus segala. Bapak Ibu Saudari, sekali lagi saya akan rangkum bahwa Paulus bersyukur pertama-tama kepada Yesus Kristus karena iman jemaat orang percaya di Roma yang tersiar seluruh dunia, dan Paulus ingin berkali-kali ke sana ya toh, tetapi tidak bisa. Istilahnya ingin memberikan apa? Karunia rohani. Karunia rohaninya apa? Yaitu supaya Paulus datang ke sana dan memberitakan tentang iman Paulus, dan dia terhibur oleh imannya orang Roma, dan orang Roma juga terhibur oleh imannya Paulus. Itu penghiburan yang luar biasa, persekutuan seperti ini. Dan kemudian Paulus juga berkata ditemukan buah, ada buahnya, harus ada buahnya. Buah pertumbuhan, buah orang-orang percaya baru seperti itu ya. Dan kemudian berikutnya Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah ya, yang menyelamatkan orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi kemudian orang Yunani. Dan Injil itu bertolak dan itu nyata kebenaran Allah ya. Di dalam Injil itu nyata disingkapkan kebenaran Allah ya, kebenaran firman-Nya, kebenaran Allah yang bertolak dari iman menuju iman. Karena orang benar hidup oleh iman. Nabi-nabi zaman biyen hidup oleh iman. Ya sama kan kita sekarang juga hidup oleh iman. Dan biarlah itu yang menghibur kita. Ya tetaplah masak. Tetaplah menguatkan ayah menguatkan anaknya, istri menguatkan suaminya begitu. Jangan lupa penghiburan sejati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.